Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafana bil imani bih. Wassalatu wassalamu ala khaira khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati kepala sekolah Bapak Sutisna SPD, para dewan asatiz wal asatizah, anak-anakku kelas 9 banin dan banat, kelas 12 ban dan banat, dan seluruh wali santri yang mudah-mudahan kita semua di cuaca yang sangat teduh ini, alhamdulillah, mudah-mudahan hati kita juga teduh, hidup kita juga teduh, dan mudah-mudahan kita semua dalam teduh dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai mauizah terakhir ini, Abi tidak banyak kepada anak-anakku semua dan juga kepada wali santri. Yang pertama, kalian secara formal sudah menyelesaikan program pendidikan, baik yang 3 tahun ataupun yang 6 tahun. Maka setelah hari ini kalian secara normatif sudah boleh pulang. Tetapi boleh pulang itu, Abi berpesan yang pertama, jangan seperti burung keluar dalam sangkar, keluar sangkar, ya Pak. Kenapa? Jadi seakan bebas sebebas-bebasnya, dan ini tetap terikat oleh akhlak etika yang harus kalian jaga sebagai santri. Yang kedua, nasihat ini berulang setiap anak-anak yang alumni, pasti saya ulang. Apa itu? Kalau hari ini kalian ibarat berenang di dalam kolam renang, masih enak. Mau tenggelam sedikit, diingetin sama gurunya, diangkat sama gurunya, biar tidak tenggelam. Tapi mulai hari ini kalian akan berenangnya agak luasan, yaitu di sungai. Ya Pak, ingat, di sungai. Kalau di sungai itu ada yang airnya tenang, ada yang airnya deras. Artinya apa? Tantangan di luar jauh lebih besar ketimbang kalian berada di pesantren. Kalau dari sini tadi kalian melanggar, dihukum, selesai, tobat, kembali, sholat, kembali ngaji. Tapi kalau di luar, ini kalian harus punya rem selama mondok. Itu yang kedua. Yang ketiga, suksesnya sebuah pendidikan itu hasilnya harus minimal 5. Ya, dimanapun kita belajar. Yang pertama, ketika seorang murid setelah dia belajar tafakuh dalam agama, dalam Islam, maka yang pertama dia mencintai dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu buah yang pertama yang tidak boleh tidak. Ya, jadi kalau mondok 20 tahun pun nggak taat kepada Allah, maka belum sampai mencari ilmunya. Ya, maka tadi disampaikan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, pasti dia akan dikasih petunjuk. Kalau Allah dan nabinya sebagai cahaya, maka pasti terciprat cahaya itu orang yang nempel kepada Allah dan Rasulnya. Ingat ya, pertama hasil dari ilmu adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah mentaati orang tuanya. Anak santri mondok berapapun lamanya, kalau dengan orang tuanya tidak punya adab yang bagus, yang mulia, maka belum sampai ilmunya kepada derajat ketinggiannya.
Ya, itu keramat kalian adalah orang tua yang masih hidup. Senangkan orang tua yang sudah wafat, senangkan dengan amal soleh dan doanya. Yang ketiga, nih, ketersambungan, keterikatan dengan guru. Karena guru adalah yang menunjukkan kalian kepada jalan Allah. Diajarin fikih, diajarin tafsir, diajarin kitab-kitab yang lainnya. Itu tujuannya apa? Untuk sampai kepada Allah. Makanya terima kasihnya, keterikatannya harus kuat kepada guru. Jelas ya? Buah yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat ya. Allah, Rasulullah, orang tua, guru. Yang kelima adalah akhlak kalian kepada sesama manusia. Karena kalau kita kepada orang lain baik, orang lain senang kepada kita, tanda itu kita diterima oleh mereka, dan itu bagian daripada akhlak yang baik. Karena Nabi diutus oleh Allah untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Dan yang keenam, ya, puncak daripada hasil ilmu adalah akhlak kepada lingkungan. Dunia ini rusak dengan sebab orang tidak sayang kepada lingkungan. Dan ini adalah harus kalian persiapkan. Ya, makanya Nabi selalu bilang, kalian yang hari ini melanjutkan di luar, kalau yang SMP selesai lalu ke tempat yang lain, pertama cari pesantren atau sekolah yang lebih baik daripada Darut Tazkiyah, biar ada peningkatan dari yang didapatkan dari sini. Kalau yang aliyah, cari kuliah-kuliah ataupun universitas yang terbaik sesuai dengan yang kalian suka. Sebagaimana disampaikan, tidak selalu kalian harus jadi ustadz, jadi kiai, jadi guru, enggak. Ya, itu kewajiban yang nempel. Ya, kewajiban yang nempel adalah menjadi orang baik. Adapun besok di pundak kalian ada bacaan jenderal bintang 5. Amin. Ya, bacaannya presiden RI, bacaannya pengusaha, bacaannya camat, apa itu semua bagian jalan dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dunia akan semakin canggih. Ya, nih hari ini kita pengusaha BTS sudah mulai kelepek-kelepek. Kenapa? Karena sudah datang ancaman baru, Starlink, yang besok orang beli HP udah langsung ada pulsa, udah langsung bisa internet nanti. Jadi semakin cepat gitu, canggih itu, yang dibawa oleh Elon Musk itu ya, sebagai yang mentaksis ya, yang memulai. Artinya semakin canggih. Makanya kalian jangan semua ngurusin pesantren, jangan semua ngurusin majelis, urusin itu pemerintahan. Karena pemerintah yang baik, pemimpin yang baik, hasilnya baik. Nih habis semua guru-guru nih teriak-teriak 10 tahun kalah sama tanda tangan lurah satu kali tuh. Ya Pak, kalau kita nih mau demo pasti banyak yang kita undang, belum tentu mau dan pada takut kadang. Tapi kalau lurah tanda tangan tidak boleh ada miras di wilayah dia, selesai. Tuh kekuatan seorang pemimpin. Ya, makanya jadilah kalian orang-orang yang baik sesuai dengan cita-citanya. Insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hadis Nabi yang paling dasar yang kita sering dengarkan adalah bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Ini kunci orang tua nih di luar. Ini anak ibarat susu apa ya? Kalau saya bilang susu Frisian Plah yang masih dalam kotak. Ya. Yakin nggak Pak warnanya putih? Yakin ya? Kalau udah dibuka tutupnya, udah diajak keluar nih anak pulang ke rumah, tinggal dua pilihan. Akan dituang sesuai aslinya yang warna putih, perhatian, ibadahnya dan semuanya, atau Bapak campur kopi akan berubah jadi warnanya.
Jadi dia pulang nanti, kalau bapak biarkan pergaulan yang tidak benar, maka yang hari ini putih mereka bisa menjadi abu-abu bahkan hitam. Itu pesan saya. Jadi orang tua setelah anaknya lulus, maka punya fungsi menjadi pengawas yang paling inti. Dan itu mananya apa? Andai di supermarket itu susu sampai 1 tahun belum terjual, dia tetap putih. Tapi pas keluar, tergantung siapa yang buka. Nah ini maksud saya, setelah di sini mereka itu tahajud, mereka tahajud, tadarus, Sabtu pagi itu hataman Al-Quran, juz 30, juz 29, ngaji kitab sama Ustaz sampai kadang jam 12 malam, berzikir, berselawat, itu semua amalan yang luar biasa. Nah itu seperti masih di dalam kotak. Nih kotaknya adalah pesantren Darut Tazkiyah. Nanti keluar gerbang, kebuka tuh tutupnya Bu. Di situ silakan ibu, bapak semuanya, mohon kalau pengen kemudian terjaga, maka tetaplah dia menjadi anak-anak yang diperhatikan. Karena yang paling besar dari orang tua adalah memperhatikan pendidikan anaknya. Insya Allah mereka menjadi orang yang akan sukses semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, saya mewakili secara pribadi dengan kepala sekolah, para guru, kepada bapak semua dan ibu, maafkan kami ya Pak. Maafin gak Pak? Ibu-ibu maafin gak Bu? Maafin. Saya selalu bilang ketika bersudah, ayo kita selesaikan semua di sini. Kita guru nggak mau di akhirat jadi tuntut. Kita hanya ingin di akhirat saling menolong, bukan saling menuntut. Makanya atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Atas segala yang terjadi, apapun itu, bahwa mereka ini proses. Lagi proses penyiraman ibarat sebuah tanaman. Biar nanti saat mereka umur 20, 30, 40, semoga buahnya nanti bisa kita nikmati semua. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya tadi Pak Ustadz Nasrul Ahmadi ngasih pantun, saya balas nih, mau nggak Ustadz? Ya, ada serijal di Saketi, apa tuh? Lihat Po Maryam ke Cipaganti. Kalau ada yang ganjel, tolong jangan simpan dalam hati, biar nanti kita tidak punya beban dalam hati. Amin ya Rabbal Alamin. Ala kulli hal anak-anak semua, kalian orang hebat, anak-anak yang sukses, yang luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan ini terus ya. Tadi pegang tuh, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Peganglah, mendekatlah kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ketemu lagi nanti di akhirat bersama Rasulullah. Alangkah indahnya. Itulah fungsi kita datang ke pesantren. Tujuannya apa? Tujuannya mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun baju kalian nanti, bajunya camat, bajunya pengusaha, bajunya presiden, bajunya pejabat, semua hanya baju. Ya, ketika ini kalian wisuda santri, kalau udah dibuka semua, main futsal sama kelas 7 sama nggak? Sama. Ini hanya atribut. Ya, makanya kita jangan terlalu bangga dengan atribut. Yang kita bangga adalah amal soleh, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Selamat atas kelulusan putra-putri kita semua. Ya, sekali lagi, pupuk yang paling indah adalah doa orang tua kepada anaknya. Pupuk yang paling hebat adalah doa guru kepada anak-anak didiknya. Karena itu adalah ruhaniyahnya. Manusia tanpa ruh dia menjadi bangkai, menjadi mayat. Anak tanpa doa orang tua, tanpa doa dari guru, maka dia seperti anak yang hidup tapi mati, tidak punya akhlak. Ya, banyak kita doakan semua mereka, jangan putus. Mendingan kita nangis setiap malam untuk mereka. Saat kita tua kita tertawa dengan perbuatan mereka yang indah. Ya, jangan sampai hari ini kita banyak tertawa padahal kita lupa doain pada mereka. Nanti tuanya kita capek
sakit hati anaknya tidak berbakti. Nauzubillah min dzalik. Ya, itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Sekali lagi selamat, mabruk alfa mabruk, semoga diberkahi ilmu, umur, keluarga, rezeki dan semua cita-citanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ini saja singkat dan padat, mudah-mudahan Allah berikan kita semua keberkahan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.